Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Nama saya Maya. Saya dari Departemen MIL Bogasari, Surabaya. Pada kesempatan Bogasari Cerita Ramadan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang satu hal yang sulit sekali untuk ditahan pada saat menjalankan ibadah puasa. Apakah itu kira-kira apakah menahan lapar? Oh tidak. Menahan haus? Juga tidak. Menahan marah? Ya kadang-kadang sulit, tapi bukan itu. Menahan kangen pada si dia yang suka mengghosting? Enggak juga ya, karena itu juga enggak ada hubungannya dengan Ramadan. Yang saya maksud adalah menahan diri untuk tidak bergibah. Hayo, siapa di sini yang juga punya pengalaman yang sama saya? Susah banget untuk nggak bergibah gitu. Ya sebenarnya bergibah itu mau bulan puasa ataupun tidak bulan puasa itu juga nggak boleh ya. Tapi kan kata Pak Ustadz, kalau bulan puasa itu kita bergibah, itu kita bisa mengurangi pahala puasa walaupun puasanya sendiri tidak batal. Kan sayang tuh, kita udah puasa dari jam sahur sampai buka, ternyata pahalanya berkurang. Tapi susah banget, bener. Ini saya mengakui bahwa menghindari diri untuk tidak bergibah itu susah banget. Karena apa? Karena setiap hari itu kita masih ketemu. Saya masih ketemu gitu sama teman-teman, teman sekantor, teman lain departemen, sama anak buah, sama atasan ini terutama nih yang paling sering kena sasaran gibah gitu kan. Aduh si bapak ini ngeselin banget kalau nyuruh-nyuruh, kok nggak ukuran gitu kan. Si bapak ini kenapa sih dari pagi kok murem aja mukanya, apa ada masalah kali ya di rumah gitu kan. Yang bagian gibah atasan kayaknya mending di cut aja, nggak diedit. Oh my god, ya bismillah, moga-moga bapak nggak lihat. Atau bapak kalau lihat moga-moga nggak marah. Oke lanjut, sampai mana tadi? Nah gitu. Tapi sebenarnya ya, saya tuh pada saat bergibah itu secara sadar itu berpikir bahwa pada saat saya menggibahkan orang lain, itu juga saya rasa orang lain juga pasti menggibahkan saya gitu loh. Jadi gibah itu adalah sebuah lingkaran setan yang nggak ada ujungnya gitu kan. Si saya ngibahin sana ngibahin saya gitu kan. Nah, kalau dipikir-pikir nih, ini menurut saya nih ya, menggibah itu adalah salah satu hal yang manusiawi karena kita itu kan setiap hari ketemu dengan manusia gitu kan, ketemu dengan orang banyak. Dan gibah itu adalah menurut saya juga salah satu survival mechanism gitu, mekanisme mempertahankan diri. Jadi kalau kita bergibah tuh kadang-kadang tuh kita untuk ngeluarin unek-unek gitu loh dalam hati. Nah setelah gibah tuh rasanya lega gitu kan. Cuman kenapa sih gibah itu nggak boleh? Dan memang nggak boleh dilakukan even pada saat kita nggak berpuasa sekalipun. Karena apa? Pada saat kita bergibah, takutnya gibah kita itu akan membuat kita tuh jadi benci kepada orang yang kita gibahkan. Dan yang lebih parah lagi, gibah kita tuh bisa berujung kepada fitnah. Nah kita nggak mau itu. Makanya sebisa mungkin tuh kita memang tidak bergibah. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak bergibah nih? Saya mau sharing beberapa tips yang sudah pernah saya lakukan untuk mengurangi gibah ya. Saya masih belum bisa nggak bergibah sama sekali, tapi insya Allah bisa mengurangi. Nah, yang pertama, gibah itu asalnya dari pikiran. Nah, pada saat kita sudah mulai ada pikiran mau bergibah nih, kita harus cepat-cepat switch itu pikiran ke hal lain yang tidak ada hubungannya dengan gibah itu tadi. Jadi misalkan nih mau ngegibahin atasan, tiba-tiba jangan gibah, mendingan mikirin yang nanti buka pakai apa ya, atau menu sahur apa ya nanti malam ya, cari-cari resep masakan atau nanti lebaran aku mau nginep di hotel mana ya, kayak gitulah. Jadi kita switch pikiran supaya kita bikin pikiran kita ini sibuk supaya nggak sempet gitu untuk mikirin kepikiran untuk bergibah. Nah, tips yang kedua adalah dari mulut, karena kita gibah pakai mulut kan. Nah, kita bikin juga ini mulut ini tuh sibuk gitu. Kalau pas kepingin bergibah, kita bikin mulut kita untuk melakukan hal yang lain, misalnya menyanyi, mengaji ya, apalagi pada saat bulan puasa gini harus berbanyak mengaji ya. Menyanyi boleh, membaca puisi boleh,
Atau membaca berita juga boleh, tapi beritanya jangan berita artis ya teman-teman, karena nanti jatuhnya gibah lagi kalau berita artis gitu loh. Beritanya itu yang lebih membangun gitu, misalnya tentang penemuan terbaru di bidang sains dan teknologi, atau isu lingkungan, atau pemberdayaan perempuan ya, kayak gitu. Nah, tips yang ketiga adalah dari jari, jempol, jari. Nah, karena apa? Jari-jari kita ini sering banget kita pakai untuk scrolling di sosmed, yang akhirnya berujung pada gibah. Kita misalnya ngeliat, isi dia tuh ya abis liburan, ya ampun, padahal musim kayak gini, pandemi gini, kok dia tetap liburan ya. Nah, kayak gitu kan. Akhirnya berujung lagi ke gibah gitu jari ini. Mendingan jari ini dibikin sibuk dengan yang lain. Boleh sih scroll di Shopee, kayaknya masih mending ya, untuk belanja online. Terus scroll di Google untuk kita mencari tambahan pengetahuan, atau kita pakai untuk mengetik caption Instagram yang lebih panjang, lebih menarik gitu loh. Nah, itu tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat nih, yang terakhir, kalau rasa gibah ini sudah tidak bisa ditahan, pengen banget ke gibahlah, tapi sama tembok. Karena kalau kita gibah nih sama temen ya, sama orang lain, kalau teman kita ini bisa ngademin kita, bisa ngingetin istighfar gitu kan. Nah, kalau teman kita ini kompor, yang ada gibah kita ini malah bukannya jadi lega, malah jadi tambah kita tuh berapi-api. Jadi mendingan gibahnya sama tembok aja, dijamin lega, dan kita juga nggak akan terprovokasi gitu untuk gibah yang lebih panjang lagi, begitu. Nah, sekian tips dari saya, ada 4 ya tadi, moga-moga bisa membantu teman-teman dan saya juga sih untuk tidak bergibah, tidak hanya di bulan puasa, tapi juga setelah nanti kita tidak berpuasa, kita tidak lagi bergibah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.